Oke, ketemu lagi sama Bung Rocky. Tapi orang Anda pasti bisa menduga kalau saya ngobrol sama Bung Rocky itu mau ngomongin apa aja, itu pasti akhirnya ke Pak Jokowi juga. Daripada kita diduga-duga orang itu, kita langsung ngomongin Pak Jokowi aja deh langsung, Bung Rocky ya. Memang kita mau ngomongin Pak Jokowi. Ini menarik pernyataan Pak Jokowi kan ini akhirnya kan pemerintah kita ini memutuskan untuk nambah utang baru lagi ke Cina, ke bank di Cina 8 triliun untuk kereta api cepat ya. Dan kata kata Pak Jokowi justru, nah ini menarik justifikasi Pak Jokowi, karena kita ini kenapa kita nambah utang itu karena kita pro transportasi massal. Nah, ini menarik karena apa? Karena kita lihat loh, iya benar nih pro transportasi massal. Kenapa kemarin menterinya mau mau menghapus subsidi atau mempersoalkan subsidi 2 triliun untuk KRL karena alasan dipakai orang kaya. Kenapa kemudian subsidi mobil listrik, tapi Pak Jokowi di satu sisi ngomongin soal kemacetan. Terus kenapa waktu itu? Nah, kalau soal macet, pemerintah memberikan subsidi PPNBM, dan mobil-mobil mewah untuk masuk ke Indonesia. Jadi kita sebenarnya bingung, ini apa sebenarnya yang terjadi soal ini, menurut? Itu kereta cepat bukan transportasi massal, sifatnya massal, tapi dia transportasi yang eksklusif sebetulnya. Ini kan soal harga tiket aja tuh. Dan nggak ada orang Indonesia yang udah mampu untuk bolak-balik Jakarta Bandung dengan kereta cepat dengan nilai tiket yang tinggi sekali. Tapi yang lebih penting adalah kalau kita lihat konsistensi kebijakan itu tuh. Dan kita seolah-olah mau disihir bahwa kereta cepat itu diperlukan untuk mengangkut penumpang. Padahal dalam banyak analisis itu sebetulnya akal-akalan untuk memungkinkan akses lebih cepat tiba di lokasi-lokasi strategis antara Jakarta Bandung, dan itu yang sampai sekarang belum belum jelas tuh ngapain ada kereta cepat kalau dengan mobil yang sekarang pakai jalan tol layang itu bisa ditempuh dalam 2 jam juga sampai ke Bandung tuh. Apa bedanya tuh? Tentu ada hal yang masih disembunyikan bahwa lokasi-lokasi strategis itu akan dijadikan mungkin persinggahan 1-2 menit lalu meluncur lagi kereta itu. Jadi infrastruktur yang dibuat Presiden Jokowi dalam soal kereta cepat itu hanya akan dimanfaatkan oleh para elit yang punya properti di sepanjang jalan itu tuh. Demikian juga yang kita bayangkan soal hutang luar negeri atau tambahan hutang 8 triliun dari Cina itu. Jadi seolah-olah kita kita udah mengumpankan diri untuk di, di dijebak di dalam debt trap oleh Cina, dan kita tahu modus itu dimengerti baik oleh Cina tuh. Kan pelabuhan-pelabuhan strategis di Asia di Asia Pasifik, di beberapa negara Asia Tenggara kan udah dikuasai Cina. Dengan mudah Cina memasukkan kapal-kapal strategisnya atau kapal perangnya ke pelabuhan-pelabuhan itu. Jadi kita mau sebetulnya bongkar masalah ini bukan sekedar soal kebijakan negara, tapi keamanan internasional, dan kereta cepat juga punya potensi untuk dimanfaatkan sebagai tagihan Cina nanti kalau kita gagal untuk memenuhi kewajiban yang dipaksakan oleh lender ini, oleh Cina tuh. Nah, konsesi itu apa? Yaitu yang mungkin IKN juga segala macam. Jadi kalau kita lihat global politik, semestinya pemerintah waspada karena investasi dengan Cina itu punya potensi untuk tukar tambah teritori nanti. Itu yang sebetulnya publik cemaskan hari ini. Ya, dan itu sebenarnya nggak berlebihan kalau penilaian semacam itu. Kan kita tahu sebenarnya desain awalnya untuk kereta api cepat Cina itu memang betul, itu untuk beberapa proyek properti. Kita tahu ada Meikarta, itu masuk dalam rencana TOD-nya. TOD itu apa ya? Transit Oriented Development. Jadi semacam kayak Yes. stasiun tapi kemudian terpadu macam-macam, di situ ada bisnis segala macam. Terus kedua, Walini ya, di kebun teh Walini itu juga akan dibuat TOD tadinya gitu. Meskipun orang bingung-bingung, masa ada kereta cepat Jakarta Bandung dengan jarak sekitar 130 kilometeran, tapi ada beberapa beberapa titik itu gitu. Tapi kan semua kita tahu berantakan itu sekarang. Meikartanya sekarang juga nggak jadi dibangun TOD-nya, malah sekarang digugat oleh para konsumennya karena tidak segera menyerahkan apa unit-unit yang sudah dibayar. Kemudian wal ini juga batal kan. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran semacam itu sudah berantakan di sejak awal, tapi karena kepelang tanggung ini masih diteruskan. Itu anehnya beberapa hal yang bisa dihemat soal stasiun-stasiun transit itu, tapi justru biayanya membengkak kan. Kan Hmm. ini artinya dari awal nggak ada perencanaan yang matang. Kalau dianggap bahwa kereta ini akan mengefisienkan anggaran, mestinya makin lama dia makin sedikit
eh, beban pemerintah tuh. Nah sekarang makin makin besar dan itu ditekan oleh Cina supaya Indonesia yang mesti bail out Ya. eh, kekurangan itu kan. Jadi memang dari awal Cina udah cium bahwa ini kereta cepat ini akan jadi agunan Cina untuk masuk di dalam urusan kepentingan bisnis Indonesia tuh. Jadi dari awal perencanaannya berantakan, maka diminta tambahan utang, kemudian dengan segala macam akal-akalan tuh bahwa ada bagian pemerintah sekian persen, tapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah perencanaan dari awal udah batal. Karena memang nih kereta dari awal udah kontroversi, mau diterusin apa enggak, masuk akal apa enggak, pulang modalnya kapan? Kalau itu kan Faisal Basri itu pulang modalnya 80 tahun lagi. Ya. Dan pada 80 tahun orang nggak pakai kereta lagi itu. Jadi ini bagian yang akan membangkrutkan Indonesia. Walaupun dianggap kita punya kereta cepat, ya tapi teknologi kereta cepat dalam 5 tahun ke depan juga udah nggak digunakan lagi kan. Nah ini sebetulnya di belakang itu juga orang melihat museum ini ada perjanjian apa dengan Cina sehingga Indonesia akhirnya tunduk pada papers yang dibuat oleh pemerintah Cina tuh. Dan tentu dalam global politik seorang akan lihat bahwa ini bukan sekedar perjanjian bisnis, tapi pasti di situ ada unsur-unsur intelijen yang beroperasi karena Cina tetap ingin memanfaatkan jalur sutra itu tembus ke Asia Tenggara tuh, dan Indonesia yang paling mungkin untuk disulap menjadi bagian dari jalan tol Cina untuk mengedarkan politiknya sekaligus mengedarkan bisnisnya. Dan ini yang menarik, ini kan rencananya kan bulan di waktu itu digambar-gemborkan bulan Juni akan selesai bulan Juni ini ya. Tapi kemarin saya membaca statement dari Wakil Menteri BUMN soal penambahan Cina ini mungkin diperkirakan akan Agustus itu baru akan bisa selesai. Tapi kita kan mesti bukan ya. Saya mengingatkan kita mesti waspada. Ini kemungkinan juga bisa aja molor lagi dan juga nambah utang baru lagi kan. Iya, ini artinya hutang itu dihitung oleh Indonesia beda dengan hutang yang dibayangkan oleh Cina. Jadi Cina akan kasih umpan lagi supaya itu macet lagi, supaya tergantung lagi itu. Jadi kita mesti berpikir negatif karena presiden di banyak tempat bisnis dengan Cina itu artinya bisnis yang curang dan itu yang udah terkenal di seluruh dunia tuh. Jadi Indonesia masuk lagi dalam jebakan diplomasi Cina. Nah, ini berkaitan juga dengan kegagalan Indonesia untuk memperlihatkan postur internasionalnya tuh. Kan Indonesia tetap dianggap sebagai bagian dari proksi Cina tuh, sehingga nggak ada cara lain Indonesia akan dikucilkan di dalam proyek-proyek perutangan ini. Jadi sekali lagi akan makin kental pikiran dunia bahwa Indonesia adalah proksi Cina dan Amerika tentu akan ambil strategi khusus atau siasat khusus untuk bertanding pengaruh di kawasan ini, di kawasan Indo-Pasifik. Dan sebenarnya ini bukan pikiran negatif ya kalau kita memperkirakan itu akan ada pembengkakan biaya. Karena kan pembengkakan biaya ini karena proyek molor-molor dan kemudian munculkan namanya disebut cost of run. Nah kalau ini sekarang jelas ada mundur lagi dari misalnya Juni ke Agustus, kan mau tidak mau akan muncul cost of run baru kan gitu. Pasti, apalagi kalau pemilu ditunda-tunda gitu, itu lain lagi proyek itu kan. Nanti ada banyak klausul yang akan dibuat dalam perjanjian bahwa kalau terjadi semacam ketidakstabilan politik itu berarti Indonesia yang mesti tanggung lagi biaya penundaan itu. Jadi pemerintah sama sekali nggak punya agenda selain upaya hanya untuk memamerkan bahwa kita punya kereta cepat. Yang di seluruh dunia sekarang kereta cepat itu hal yang biasa aja tuh. Jadi bahkan mobil listrik sekarang orang nggak peduli lagi karena orang membayangkan 5-7 tahun lagi akan ada mobil hidrogen tuh. Demikian juga kereta cepat tuh. Nanti energinya dari mana tuh? Dari listrik, dari listrik yang udah ditegur oleh sistem ekonomi dunia bahwa ya sumber daya listrik itu boleh aja, tetapi dia mesti diproses secara demokratis. Nah orang akan persoalkan sumber energi untuk menggerakkan kereta listrik ini datang dari energi bersih apa enggak? Oke, kalau dia bersih, apakah menghasilkan energi bersih itu melalui proses demokratis apa enggak? Atau monopoli dari beberapa orang aja tuh. Jadi akan banyak soal nanti ke depan karena dunia udah memang terbuka soal politik energi ini. Betul-betul orang mau dapat clean energy sekaligus secara demokrasi proses memperoleh clean energy itu sound, artinya dilakukan dengan prosedur demokratis. Yes. Oke, jadi sekali lagi saya kira narasi yang dibangun oleh Pak Jokowi karena kita nambah utang ke Cina itu karena pemerintah itu pro transportasi massal itu sebenarnya dengan mudah
kita bisa kuliti, dan sebenarnya itu juga dibatalkan langsung oleh Pak Jokowi dengan beberapa praktek yang tadi kita sebut sebelumnya ya, ingin menghapuskan Ya. subsidi terhadap KRL, ingin terus malah memberi subsidi pada mobil listrik dan juga PPNBM mobil mewah waktu itu. Jadi inkonsistensi terbaca oleh Cina justru dijadikan alasan Cina untuk memborgol Indonesia dengan hutang. Kan Cina tahu Pak Jokowi tidak pernah konsisten. Yang dia sebut sebagai upaya untuk mengalihkan ke mobil listrik, justru dia kasih subsidi untuk mobil-mobil murah yang masih berbahan bakar bensin tuh. Jadi semua hal kebijakan Indonesia dipantau. Mungkin di pemerintahan Cina ada seksi khusus yang memantau inkonsistensi Indonesia tuh, sehingga dengan mudah mereka mempermainkan anggaran, mempermainkan persyaratan utang. Nah, kita dijebak di situ, dan jebakan itu berbahaya buat bangsa. Kalau sekedar buat Pak Jokowi, ya udah dia akan lengser, tapi itu akan menjadi beban pemimpin berikutnya dan bangsa kita sebetulnya. Ya, jadi kalau toh kemudian sekarang ada transportasi, kan banyak sekali orang dalam hari-hari ini, terutama di Jakarta ya, orang itu mengeluhkan kemudian kemacetan, dan ditanggapi oleh Pak Jokowi harusnya yang disalahkan industri otomotif kita di dalam negeri. Kenapa? Harusnya orientasinya ekspor dong, jangan jual ke luar negeri. Tapi mereka sendiri merasa, loh, bukan kami yang memberikan itu, karena pemerintah sendiri yang justru memberikan insentif supaya mobil-mobil itu masuk ke Indonesia dengan penghapusan PPNBM barang mewah waktu itu. Nah, itu yang kita sering sebut kebijakan dungu, tapi orang nanti marah. Iya. Jokowi mengeluh sendiri terhadap kebijakan yang salah, kan itu ngaco kan. Ya. Bagaimana kita bisa susun ulang cara berpikir bangsa ini kalau presiden sendiri berkali-kali dia mengkritik dirinya sendiri sebetulnya tuh. Tetapi karena ada headline yang dikuasai oleh media massa istana, seolah-olah presiden menegur industri-industri yang tidak ekspor, padahal presiden yang minta supaya mobil listrik di mobil-mobil murah itu dibawa masuk banyak supaya rakyat bisa dikasih subsidi itu kan. Jadi mendua, bukan sekedar mendua, membingungkan, dan membingungkan artinya menjengkelkan sebetulnya. Karena kita nggak lihat Pak Jokowi kayak orang yang baca buku 2 kali tapi nggak paham juga. Tapi gini, supaya kita nggak menggunakan kosakata dungu dan terkesan kita ilmiah gitu, Bung Rocky, saya menyarankan begini, kita gunakan saja dengan istilah yang saya sebut sebagai hukum Azumadi Azra. Gitu ya, ini almarhum Profesor dari UIN yang terakhir menjadi Ketua Dewan Pers. Kan dia punya satu hukum yang menyatakan memahami Pak Jokowi itu adalah dengan cara yang terbalik gitu ya. Jadi kita gunakan saja hukum Azra. Udah, begitu kita pahami mulai sekarang. Ya. Pak Jokowi adalah orang yang tidak boleh dipahami secara benar, mesti dengan cara yang terbalik gitu. Nah, rada ilmiah kan caranya begitu, yang jangan pakai kata dungu lagi. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, sampai ketemu lagi kita ya. Thank you, tetap 0%. Oke. Pastikan bahwa 0% itu kalau dibolak-balik tetap 0. Yes, oke. Ya. Oke.